Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan, dan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku pelanggaran HAM berat. Komitmen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Non-yudisial. Komitmen pemerintah terkait penegakan dalam penuntasan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat disampaikan Presiden Joko Widodo usai menerima laporan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu PPHAM di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 11 Januari 2023. Presiden mengungkapkan dirinya telah membaca dengan seksama laporan dari tim PPHAM dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat yang terjadi pada berbagai peristiwa. Presiden pun sangat menyesalkan 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Di antaranya peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius tahun 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari, Lampung tahun 1989, peristiwa Rumah Gedong dan Pos Satis di Aceh tahun 1981, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai tahun 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 tahun 1998-99, peristiwa pembunuhan Dukun Santet tahun 1998-1999, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior di Papua tahun 2001-2002, peristiwa Wamena Papua di tahun 2003, dan terakhir peristiwa Jambu Keupok di Aceh tahun 2003. Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Lebih lanjut, Presiden memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah dalam memulihkan hak korban serta menjaga agar pelanggaran HAM yang berat tidak terjadi lagi di masa mendatang. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa. Julius Warti dan Ketut Sumadiasa melaporkan.